Shalom saudara-saudara. Wah, saudara-saudara kelihatan gagah dan cantik. Saya senang untuk ketemu kembali. Ibu Annette dan saya yang pada saat ini dalam tahapan pindah dari Melbourne ke bagian utara Australia, dekat kota Cairns. Dari Cairns terbang ke Bali hanya 4 jam. Lebih dekat Indonesia. Bagus. Jadi kalau saudara juga mau libur ke sana, rumah kami terbuka untuk terima saudara. Hanya satu hal yang kami ingatkan saudara. Jangan sembarangan ke pantai. Banyak buaya. Tapi kami pindah ke sana karena jadi Abba House yang dari Melbourne pindah ke sana karena Tuhan sudah membuka jalur pelayanan selama antara mungkin 6 gereja secara khusus minta mentoring. Sebagian adalah orang-orang pribumi, orang aborigin, dan Tuhan sedang membuka pelayanan. Nah, itu bukan hanya untuk kami, tapi ini juga supaya dari Indonesia, dari Abba Love, ada tim-tim yang datang dari Indonesia juga datang membantu kerja bersama menjangkau orang aborigin yang kami sedang mentor di sana. Jadi pelayanan tetap dilanjutkan dan memang juga tiap tahun kami datang ke Indonesia. Kali ini 2 kali tahun ini kami datang. Jadi pertama kali sekarang. Nanti bulan Oktober kami datang lagi, tapi mungkin tidak sampai di KTC pada waktu itu. Sayang sekali. Jadi saya senang untuk boleh ada di sini bersama-sama dan melihat wajah-wajah yang saya kenal dan juga wajah-wajah yang saya belum kenal. Jadi selamat datang untuk yang saya belum kenal. Hari ini topik yang saya akan bahas adalah tentang real disciples dan harmony in Christ. Nah, ini adalah topik yang saya tahu sedang dibahas di sini di KTC. Dan ini menyangkut keberanian seorang murid sejati dan rahasia hidup damai dan berharmoni yang hanya dapat ditemukan dalam kuasa pengampunan. Jadi ini yang kita akan bahas hari ini, khususnya tentang kuasa pengampunan. Sebab dengan kuasa pengampunan, kita boleh menjadi murid sejati. Dengan kuasa pengampunan, kita akan bisa hidup damai dan berharmoni. Lihat di dalam Kolose 3:13 sampai 14, di mana Rasul Paulus berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi hal yang paling banyak membawa perpecahan di dalam gereja-gereja, di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga adalah ketidakampunan. Karena kita memiliki kecenderungan sebagai manusia untuk ada dendam, ada iri hati, ada kebencian, ada kemarahan yang memecahkan kita. Kalau kita akan menjadi murid Kristus yang sejati, sifat-sifat seperti itu tidak boleh ada di dalam kita. Namun kita sudah tahu banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa ada begitu banyak golongan gereja di Indonesia? Ya, karena ada iri hati, ada dendam, ada kecemburuan, ada kebencian, ada ketidakampunan, sampai gereja
pecah, dan pecah, dan pecah. Tapi Tuhan Yesus, dia berdoa supaya kita menjadi satu. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Aku berdoa, kata Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Nah, tujuannya apa? Supaya dunia percaya. Halangan terbesar untuk orang luar menjadi percaya adalah melihat perpecahan di dalam gereja. Melihat iri hati di dalam gereja. Melihat jiwa dendam di antara orang Kristen sama orang Kristen. Mereka pikir apa gunanya saya menjadi orang Kristen kalau orang Kristen begini. Jadi apakah itu sifat murid Kristus yang sejati? Yesus berkata orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku karena kamu saling berpukulan. Bukan. Karena saling berpelukan. Saling mengasihi. Jadi kita mau menjadi murid Kristus sejati, belajar untuk hidup berharmoni di dalam persatuan, di dalam kasih persaudaraan. Jadi perusahaan utama harmoni antara murid-murid Kristus. Ketidakampunan, kepahitan, kecemburuan, kebencian, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi pertanyaan Rasul Petrus. Soalnya dia melihat ada orang yang melakukan jahat kepada dia. Dia sudah dengar Yesus ajarkan pengampunan. Petrus mengampuni orang itu. Besoknya orang itu melakukan kejahatan yang sama lagi. Petrus mengampuni. Besoknya orang itu melakukan kejahatan yang sama. Petrus mengampuni. Wah, Petrus menjadi capek mengampuni. Ini orang tidak berubah. Jadi dia bertanya, Yesus, sampai berapa kali saya mengampuni orang itu? Sampai 7 kali? Yesus jawab, tidak. Aku tidak berkata sampai 7 kali. Tapi sampai 70 kali, 7 kali. Aduh. Bagaimana? Terus menerus mengampuni. Ini orang seperti tidak betul-betul bertobat. Saya harus mengampuni. Nah, contoh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus di atas kayu salib memikirkan saudara-saudara dan saya. Dan dia berkata, Bapa, engkau melihat mereka selalu berdosa. Mereka bilang bertobat, tapi mereka berdosa. Mereka iri hati, mereka membenci, mereka pecah. Apalagi Bapa lihat apa yang manusia lakukan kepadaku. Mereka meludahiku. Mereka pakukan aku di salib ini. Mereka cabut janggutku, sakit. Tadi Bapa, bunuh mereka semua, mereka tidak layak diampuni. Wah. Apa saudara senang Yesus tidak berdoa begitu? Yesus tidak menunggu pertobatan saudara atau saya. Tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dan pengampunan Yesus itu diberikan untuk miliaran orang. Di setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dia memberi pengampunan yang tak terbatas. Tapi satu orang menginjak kaki kita tidak mau mengampuni. Satu orang menjelekkan nama kita tidak mau ampuni. Perhatikan apa yang dilakukan kepada Yesus. Dan Yesus memberi pengampunan. Sebab Yesus sudah tahu tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Nah,
Di dalam menjawab Petrus, Yesus menceritakan di dalam Matius 18, kita baca dalam ayat 23 sampai 26 di sini. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang, perhatikan ini, 10.000 talenta. Nah, apa harga 10.000 talenta? Bukan 10.000 rupiah, saudara-saudara. Bukan juga 10.000 dolar. Nah, secara Alkitab kita dapat tahu hutang 10.000 talenta itu berapa. Nah, di dalam Alkitab 1 dinar adalah gaji 1 hari. Tetapi 1 talenta, satu saja, sama dengan 6.000 dinar. Berarti 6.000 hari punya gaji. Bukan gajah, gaji. Kalau 10.000 talenta, itu berapa? 10.000 talenta sama dengan 60 juta hari atau gaji selama 164.000 tahun. Ini hamba mempunyai hutang sama dengan 164.000 tahun. Nah, ini jawaban yang Yesus sedang berikan kepada Petrus. Petrus yang mungkin sudah kurang sabar. Wah, ini orang, dia tidak berubah. Dia minta maaf, saya maafkan. Tapi dia lakukan hal yang sama lagi besok, dan besok, dan besok, dan besok. Tapi kita melihat Yesus membicarakan orang yang mempunyai hutang yang mustahil dibayar lunas. Ini sebenarnya menunjukkan harga dosa kita. Harga dosa setiap kita. Seperti 164.000 tahun. Siapa yang sanggup untuk bayar? Tidak ada. Itu adalah mustahil. Itu sebabnya tidak ada seorang manusia yang sanggup menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya keselamatan dari kayu salib adalah kasih karunia, kemurahan Tuhan yang kita tidak layak terima. Namun Bapa di atas salib, Yesus di atas salib berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti pengampunan adalah satu kuasa yang luar biasa. Jadi kita perlu, ini yang Yesus sedang ajarkan kepada Petrus. Petrus, engkau harus terus-menerus memberi pengampunan. Biarpun mereka menginjak kakimu, biarpun mereka menjelekkan namamu, biarpun mereka membohongi kamu. Kita dipanggil sebagai murid Kristus untuk memberi pengampunan. Seperti Yesus memberi pengampunan. Di dalam doa yang disebut doa Bapa kami. Di situ Yesus ajarkan. Ampunilah dosa kami. Seperti kami mengampuni dosa orang lain. Jadi kalau kita mau terima pengampunan dari Bapa, kita harus memberi pengampunan kepada orang lain. Saudara mau diampuni oleh Bapa di surga? Jadi saudara harus memberi pengampunan kepada orang lain. Dan kalau saudara tidak mau memberi pengampunan kepada orang yang lain, saudara juga tidak akan diampuni. Dan kalau saudara tidak diampuni, saudara akan menikmati laut api dan neraka untuk selama-lamanya. Pengampunan adalah mutlak diperlukan.
supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Dalam Matius 18:27, raja yang mendengar bahwa hamba ini mempunyai hutang 164.000 tahun atau 10.000 talenta. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow. Apa saudara mau supaya semua dosa saudara dihapuskan dan tidak berhutang, tapi supaya saudara bebas masuk kerajaan surga? Wah, orang ini hutang yang mustahil dibayar oleh manusia sudah dibayar Yesus di kayu salib. Darahnya diberikan untuk bayar lunas harga pengampunan untuk kita. Jadi orang ini sudah diampuni, sudah dibebaskan, hutangnya dihapuskan. Lalu hamba itu keluar. Dan dia menemukan orang yang berhutang kepada dia. Matius 18 ayat 28. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar, itu sama dengan 3 bulan. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Bukan main. Dia sudah diampuni 164.000 tahun. Tapi tidak mau mengampuni orang 3 bulan. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dari hutang yang tak terbayangkan untuk selama-lamanya. Tetapi kita masih tidak mau mengampuni orang lain yang menginjak kaki kita, atau yang membusukkan nama kita, atau yang memfitnah kita. Kita harus melihat ada hubungan di antara pengampunan yang kita terima dari Tuhan dan pengampunan yang kita berikan kepada orang yang lain. Jadi dalam Matius 18:34, waktu raja mendengar tentang orang ini yang sudah diampuni dari hutang yang mustahil dia bayar, marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo. Jadi pengampunan untuk orang itu yang sudah diampuni 164.000 tahun dibatalkan dan dia dibuang ke dalam penjara. Artinya pengampunan yang dia terima oleh kemurahan raja dicabut, dibatalkan. Apa saudara mau pengampunan untuk saudara dibatalkan? Dicabut? Saya yakin tidak. Perhatikan dalam ayat berikutnya, ayat 35, Matius 18:35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saya menggemetar waktu saya membaca ayat ini. Karena saya sadar bahwa kalau saya tidak mengampuni orang yang melakukan jahat kepada saya tidak akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Saya sudah melakukan banyak kejahatan terhadap Tuhan. Dengan tidak taat firman-Nya. Dengan pecah hubungan dengan sesama saudara. Atau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau saya ingin mendapat pengampunan dari Tuhan,
Kalau saya ingin mempunyai kesaksian sebagai murid Kristus yang sejati, saya harus memberi pengampunan. Supaya saya juga mendapat pengampunan dari Tuhan. Ketidakampunan mendatangkan kepahitan, merusakkan harmoni, membuktikan orang itu bukan murid yang sejati, dan akan membinasakan jiwa untuk selama-lamanya. Saya mau memberi kesaksian tentang beberapa orang yang saya kenal secara pribadi. Yang satu namanya Gordon. Seorang misionaris dari Australia datang ke Indonesia. Kenalan baik dari Annette dan saya. Dia mengalami masalah doktrin dengan seorang guru sekolah Alkitab yang lain. Sampai dia menjadi kepahitan terhadap pelayan yang lain itu. Waktu Annette dan saya tiba di lokasinya, dan kita melihat dia penuh dengan kebencian terhadap pelayan yang satu itu. Kami sudah tahu di dalam tubuh Kristus kita harus bersatu. Dunia akan bertobat dan percaya karena mereka melihat mujizat kesatuan di antara kita sebagai orang percaya. Tetapi Gordon, karena kebencian menguasai hidupnya, mengeluarkan perkataan, saya tidak pernah akan mengampuni dia. Waduh. Bagaimana kalau Tuhan Yesus berkata, saya tidak pernah akan mengampuni kamu. Aduh. Kehidupan seorang Kristen tidak boleh seperti itu. Apalagi misionaris. Seorang yang sudah melatih dan bersiap bertahun-tahun melayani di luar negeri. Meninggalkan bangsanya, berkorban untuk datang ke Indonesia. Tetapi kuasa kegelapan begitu bekerja di dalam hidupnya. Sampai dia penuh dengan ketidakampunan dan kebencian. Merusakkan kesaksiannya. Kemudian ini mengakibatkan perpecahan di dalam rumah tangga. Dia pergi berzina dengan perempuan yang lain. Menjadi pemabuk. Menjadi peminum, perokok. Dan orang yang tidak lagi mau datang di rumah Tuhan. Dan mati demikian. Betapa sedihnya. Orang yang sudah mulai dengan baik. Mau mengabdikan diri dalam pelayanan. Tetapi mengizinkan ketidakampunan bertakdah di dalam hatinya. Ada misionaris kedua. Dia dari Zelandia Baru, tapi saya sudah kenal dengan dekat, namanya Robert. Dia datang ke Indonesia bersama dengan istrinya, tapi dia sudah berkata kepada istrinya, waktu mereka nikah, dia berkata, saya tidak mau punya anak-anak. Anak-anak akan menjadi halangan di dalam pelayanan. Saya tidak mau ada anak. Tapi satu hari istrinya berkata, masa haidku lambat. Mungkin saya sudah hamil. Robert menjadi begitu marah di depan pendeta yang lain di Manado. Dia memukul keras istrinya. Dia menjadi begitu ganas terhadap istrinya. Kamu mau merusakkan pelayanan kita. Padahal tindakannya sendiri sedang merusakkan pelayanannya. Anak-anak adalah berkat dari Tuhan. Bukan halangan untuk pelayanan. Kami ketemu dengan Robert di Jakarta, di sini. Bagaimana mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan harus minta maaf kepada saya. Karena memberi saya istri seperti itu.
Dia begitu penuh dengan kepahitan, ketidakampunan. Seorang yang dulu melayani dan diurapi yang luar biasa. Tetapi karena ada ampunan di dalam hidupnya, kehidupannya menjadi rusak total. Ada orang ketiga, ya syukur kesaksian ini beda. Mike, di dalam pelayanan kami di Shepperton, mendengar pelayanan tentang pengampunan. Dan dia respon datang ke depan akhir ibadah dan minta saya doakan. Dia sedang menangis dan menangis. Saya berkata, Mike, ada apa? Dia berkata, saya sudah 35 tahun hidup di dalam kepahitan terhadap anak saya. Saya tidak mau mengampuni dia. Keluarga kami sudah berantakan, sudah pecah. Tetapi setelah saya mendengar firman Tuhan ini, saya sadar saya harus bertobat. Saya mau minta Tuhan pulihkan keluarga kami. Anak saya sekarang sudah punya anak-anak. Ini adalah cucu-cucuku yang saya belum pernah lihat. Saya doakan Mike dan dia berkata dia mau memberi pengampunan kepada anaknya dan mau minta anaknya mengampuni dia. Anaknya tinggal 200 km jauh. Sama sekali tidak tahu dia ada di mana pada saat itu. Tetapi habis ibadah, Mike pulang ke rumah yang hanya 5 menit dari gereja. Anaknya ada di pintu rumahnya, mau rekonsiliasi. Mujizat dari kuasa pengampunan. Tuhan sudah menjawab sebelum kami minta. 35 tahun tidak mereka ketemu. Tapi di hari dia mencari pengampunan dari Tuhan. Dan mau memberi pengampunan dan mau mengaku kepada anaknya. Tuhan melakukan mujizat pemulihan di dalam rumah tangga. 4 minggu lalu, anak dan saya ada di Queensland sedang mengatur rumah baru untuk perpindahan kami nanti bulan Juli. Dan di dalam pelayanan di sana, ada seorang aborigin, seorang pribumi Australia namanya Darren, seorang pelayan juga. Ada geng yang berusaha membunuh anaknya. Anaknya ditikam, anaknya berumur 22 tahun. Anaknya sudah ditikam di belakang, depan, leher. Bahkan mereka mengikat tali di lehernya dan mereka mau mencekik dia dan mau hang dia, gantung dia. Tapi mereka dihentikan karena polisi tiba. Anaknya dibawa ke rumah sakit dan dalam keadaan tipis harapan untuk hidup. Darren datang ke rumah sakit dan dia marah. Dan tidak salah dia marah. Anaknya dalam keadaan hampir mati, sudah diserang, mau dibunuh oleh geng ini. Anaknya umur 22 tahun belum percaya Yesus. Darren mengambil keputusan, saya akan mencari senjata, saya akan bunuh habis semua anggota geng. Dia adalah pelayan. Tapi karena ini anaknya, dia penuh dengan kemarahan. Dia mau melakukan pembunuhan tanpa ampun. Tapi dia dengar berita ini tentang pengampunan. Di dalam ibadah, dia langsung menjadi hancur dan menangis di hadapan seluruh jemaat. Dan dia mulai bersorak-sorak, Tuhan ampuni aku. Dia sudah tahu bahwa dia sebagai seorang hamba Tuhan tidak boleh mempunyai sifat seperti itu, mau membunuh yang lain. Tapi karena Darren mengambil tindakan untuk memberi pengampunan, mujizat terjadi.
Anaknya cepat sembuh, tapi lebih dari itu, anaknya terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Itu adalah kuasa pengampunan. Mujizat bisa terjadi. Pemulihan bisa terjadi. Ada satu peristiwa yang terjadi. Ya, pertama di Kalimantan dan kemudian di Wisma Kinasi. Pak Billy ada pada waktu peristiwa ini terjadi. Terjadi beberapa kali peristiwa perang antara Madura dan Dayak. Dan orang Dayak yang menangkap orang Madura dan membunuhnya, juga memakannya, karena memang dari dulu-dulu mereka disebut sebagai suku kanibal. Ternyata ada 3 pendeta dari aliran-aliran Injil sepenuh ikut makan. Dan mereka dalam keadaan sangat terganggu mental dan pikiran dan emosi mereka. Saya diminta untuk melayani mereka. Nah, saya akan ke sana dan anak saya Ruth berkata, "Papi, jangan pergi." Saya bilang, "Kenapa?" Mungkin mereka belum pernah makan orang bule. Saya bilang saya harus pergi. Jadi memang saya juga waktu itu sempat melayani beberapa kanibal yang belum menjadi Kristen. Tapi 3 pendeta ini, itu yang tujuan utama saya. Di dalam rumah mereka mondar-mandir, mereka jalan sana kemari. Mereka sedang berteriak-teriak, "Tuhan, ampuni kami, ampuni kami." Mereka tahu apa yang mereka perbuat sudah salah, sudah berdosa. Tapi mereka tidak merasa damai. Mereka tidak merasa menerima pengampunan. Jadi mereka tanya saya, "Pak Jeff, apa harus kami perbuat?" Saya buka Matius 5:24 dan saya baca kepada mereka. Tuhan Yesus berkata, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Saya katakan, kalian harus pergi kepada orang Madura dan mengaku apa yang kamu perbuat. Dan minta ampun kepada mereka. Seperti dikatakan di sini, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah. Apa gunanya kamu cuma berteriak-teriak, minta ampun, tapi tidak mau berdamai dengan saudaramu. Mereka bilang, "Pak Jeff, kami tidak bisa lakukan itu. Kalau kami mengaku, mereka pasti membunuh kami." Saya katakan, kamu sedang membunuh dirimu sendiri. Dengan kamu tidak betul-betul bertobat dan tidak mau berdamai. Mereka bilang, "Pak Jeff, kamu minta ini terlalu berat. Kami tidak bisa." Beberapa bulan kemudian ada konferensi di Wisma Kinasi. Salah satu dari 3 pendeta itu hadir. Dan dia sedang duduk di sebelah kanan saya. Dan waktu saya sedang berbicara, dia memberi isyarat, dia mau berbicara. Saya duga apa yang dia mau lakukan. Dan betul, saya panggil dia datang di depan dan dia berdiri di sebelah kanan saya. Dan dia mulai mengaku tentang apa yang dia sudah berbuat. Baru mulai mengaku, tiba-tiba dia diangkat oleh suatu roh. Dan dia dilemparkan, dia terbang di udara kira-kira 2 meter. Jadi ya kalau sudah sampai ke sini, ada tembok. Dan dia bertabrakan dengan tembok itu dan rebah ke tanah. Itu suatu shock.
Lalu dari belakang ada seorang Madura, pendeta Othniel. Dia lari ke depan. Dan dia melemparkan diri di atas hamba Tuhan Dayak ini. Dia memeluk dia dan berkata, aku mengampunimu, aku mengampunimu. Tiba-tiba di mana-mana di dalam ruangan itu, orang dari suku-suku yang berbeda mulai ketemu dan minta ampun. Mereka berpelukan. Jadi orang China dengan orang Jawa dan orang Batak dengan orang Manado dan orang Papua dengan orang Timur. Di mana-mana terjadi rekonsiliasi. Dan kuasa pengampunan membuka jalan untuk Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Pengampunan. Ini kebetulan ada foto dari Othniel dengan hamba Tuhan dari Dayak itu. Dan Othniel dia kirim surat kepada saya beberapa waktu kemudian tentang rekonsiliasi di dalam jemaatnya dan roh persatuan yang membawa kegerakan rohani di antara orang-orang Madura. Ada kuasa di dalam pengampunan. Dalam Roma 7, 23 sampai 25, Paulus menjelaskan tentang satu adat Roma, di mana ada orang pembunuh yang ditangkap dengan mayat orang yang dia bunuh. Mayat diikat di belakang. Dan orang itu harus, dia tangan semua diikat, dia tidak bisa gerak. Dan dia harus membawa mayat yang membusuk. Sampai akhirnya dia mati dari kebusukan mayat yang di belakang. Yesus atau Paulus menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari kejahatan dan ketidaktaatan kita. Boleh dikatakan ketidakampunan kita. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain, jiwanya menjadi busuk. Ketidakampunan itu akan membunuh jiwanya. Dan ini yang Paulus jelaskan, aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut, mayat ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bisa lihat di dalam gambar itu, ada orang yang memikul orang atau mayat yang di belakang. Tapi Tuhan Yesus membebaskan kita. Kalau kita bertobat, kalau kita mengampuni. Dan kita lihat dalam gambar yang di sebelah kanan. Orang itu sekarang sudah merdeka dan sudah mau melepas. Tidak lagi menjadi mayat. Tubuh maut itu. Ketidakampunan dan kepahitan adalah seperti mayat yang diikat pada belakang tubuhmu. Buanglah mayat itu. Buanglah mayat itu. Jangan saudara mempertahankan ketidakampunan. Ketidakampunan akan membinasakan jiwamu. Kita tidak akan bisa hidup berharmoni. Kita tidak akan bisa hidup betul-betul sebagai murid Kristus. Dalam Matius 6:15, Yesus berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Syukur Yesus berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dalam Kolose 2:13-15, kita dijanjikan ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jangan saudara menganggap saudara punya terlalu banyak dosa. Yesus mau mengampuni segala dosa. Dia mau supaya saudara boleh pulang bersih. Tidak ada dosa. Itu sebabnya saudara disebut orang-orang kudus. Karena dibersihkan oleh darah Yesus. Tetapi kalau kita bicara pertobatan. Ya, tapi pertobatan mengandung pengampunan. Kita harus mengampuni. Ada 3 ibu yang masuk pengadilan di Indramayu. Dr. Rebecca, Ibu Ratna, Ibu Eti.
Mereka dipenjarakan karena menerima beberapa anak ke dalam minggu ceria atau sekolah minggu. Diminta oleh nenek dari anak-anak ini, yang tadinya adalah pelacur. Anaknya sendiri sudah melanjutkan bisnis keluarga sebagai pelacur. Tapi dia tidak mau supaya cucunya melanjutkan bisnis keluarga. Dia minta ibu-ibu ini, terima anak-anak mereka. Ajarkan mereka kebenaran, kekudusan. Tetapi akhirnya mereka dituduh dengan kristenisasi. Mereka dibuang ke dalam penjara, dan di penjara itu waktu pertama kali Anet dan saya ke sana. Waktu masuk saya dipukul oleh penjaga-penjaga. Istri saya, mereka suruh seorang napi pria buka semua pakaiannya dan merayap di lantai. Kami pikir bagaimana? Ibu-ibu ini yang akan bisa bertahan di dalam keadaan seperti ini. Tetapi mereka memilih untuk mengampuni. Daripada ada kebencian atau kepahitan. Mereka dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari anak. Tetapi mereka memutuskan jalan sebagai murid Kristus adalah memberi pengampunan. Mujizat Allah terjadi. Luar biasa. 96 napi bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ini adalah kuasa pengampunan. Di Poso, Sulawesi Tengah, Anet dan saya dulu 8 tahun tinggal di sana. Dan pada tanggal 29 Oktober tahun 2005, 4 pemudi diserang. 3 dipenggal kepalanya. Saya melayani ibu-ibunya dari keempat anak itu. Tapi 3 yang dipenggal kepalanya. Mereka masuk di acara TV nasional di Jakarta. Lalu mengampuni pembunuh-pembunuh itu dalam nama Yesus. Itu mengejutkan banyak orang. Bagaimana bisa mengampuni orang yang sudah melakukan begitu? Saya tanya ibu-ibu itu, kenapa kamu mau memberi pengampunan? Mereka berkata, karena kami tidak mau tinggal di neraka bersama-sama dengan mereka untuk selama-lamanya. Kan Tuhan Yesus ajarkan kita mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita. Dan kita mau tinggal di surga bersama-sama dengan anak-anak kami. Waktu mereka memberi pengampunan, kuasa Tuhan dahsyat dinyatakan. Di sini kita melihat kuasa pengampunan. Karena 3 anak yang mati diganti dengan Tuhan mengurapi secara dahsyat 3 anak muda. Yang pertama adalah Tini berumur 12 tahun. Dapat karunia nubuatan. Dan terjadi suatu gerakan kekudusan. Orang-orang takut untuk berbuat dosa. Karena Tini akan mengekspos kejahatan-kejahatan mereka. Kedua, Moko yang berumur 9 tahun. Tuhan beri dia karunia penginjilan. Dan orang-orang yang berkumpul sampai 50.000 orang. Dan ribuan jiwa bertobat. Dari semua latar belakang dan agama. Karena seorang anak yang diurapi. Dan yang ketiga namanya Selvin. Selvin umur 10 tahun waktu itu. Diberi karunia kesembuhan. Orang buta disembuhkan. Orang dengan berbagai penyakit. Puluhan ribu orang datang. Mereka datang dengan ambulans dari Manado dan dari Makassar. Mereka datang ke Sulawesi Tengah untuk didoakan anak ini. Saya lihat sendiri dari lantai sampai ke atap. Kursi roda yang sudah dilipat dan disusun sampai di atap.
Ditinggalkan oleh orang-orang yang datang lumpuh, tapi disembuhkan dan tidak lagi perlu kursi roda. Ini adalah kuasa pengampunan. Anak-anak 3 dibunuh, 3 yang diurapi. Dan terjadi suatu kegerakan rohani selama beberapa tahun karena ini. Jadi ketidakampunan menajiskan dan melukai jiwa. Dari pertanyaan saya untuk kalian, apa Anda ada luka-luka pada jiwa Anda karena ketidakampunan? Lihat ke dalam hatimu, apa ada situasi yang saudara perlu bereskan? Ketidakampunan menajiskan jiwa. Ketidakampunan membuat saudara tidak menerima pengampunan dari Bapa di surga. Kalau kita akan hidup berharmoni. Kalau kita akan hidup sebagai murid Kristus sejati. Pengampunan adalah kunci. Sebagaimana saudara menerima pengampunan dari Tuhan. Beri pengampunan kepada orang yang lain. Pengampunan adalah seperti yang gambar yang saya akan berikan kepada saudara. Ini seorang pemudi yang namanya Yulce Dailangi. Ini adalah karena bom kerosin yang meledak sampai mulutnya tertanam di dalam dadanya. Dia hanya 11 tahun. Bersembunyi di bawah meja. Banyak orang, khususnya anak-anak kecil, mengejek-mengejek. Orang tua berpikir, lebih baik dia mati daripada hidup begini. Tim kami menemukan dia dan dibawa ke Amerika Serikat. Ke dalam Grossman Burn Center di Los Angeles. Biayanya jutaan dolar. Memang kami tidak sanggup untuk membayar. Tapi ini anak harus ditolong. Kalau tidak ditolong, dia mungkin sudah mati di bawah meja itu. Dr. Grossman yang saya juga ketemu dia. Seorang Yahudi. Dia menyatakan mengampuni jutaan dolar untuk melayani anak ini. Anak ini yang dulu tinggalkan rumahnya, bapaknya, keluarganya menganggap dia kelihatan seperti monster. Tetapi setelah 2 tahun, dia pulang seperti permaisuri. Kuasa Tuhan bekerja. Nah, ini yang dilakukan Dr. Grossman. Seorang ahli bedah di dalam kulit. Dan dia dapat kembali kepada keluarganya. Tetapi pengampunan akan melakukan di dalam jiwa apa yang ahli bedah melakukan di kulit. Dan Yesus menyembuhkan semua luka. Mungkin saudara sudah mengalami luka. Mungkin saudara sudah mengalami kepahitan-kepahitan dari situasi. Mungkin saudara berkata orang itu tidak pantas diampuni. Memang tidak pantas. Tapi kita juga tidak pantas diampuni. Namun Tuhan Yesus karena kasih karunia, karena kuasa salib. Dan ini adalah kekristenan yang sejati. Kalau kita menjadi murid sejati, murid Kristus yang mau hidup di dalam harmoni, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan kita menyalurkan pengampunan kepada orang yang lain. Dunia kita penuh dengan kepahitan, kebencian, perpecahan, ketidakampunan. Tapi di dalam salib, di dalam Yesus, ada kuasa untuk membawa pemulihan. Mari kita tunduk kepala. Lihat ke dalam hatimu. Mungkin saudara ada situasi yang saudara perlu bereskan dengan Tuhan. Atau dengan saudara-saudaramu.
Orang-orang yang sudah melukai hatimu. Tapi hari ini saudara mendengar ketidakampunan membuat pengampunan yang kita terima dicabut, dibatalkan. Tapi kita mau hidup bersih. Kita mau hidup sebagai murid Kristus. Kita mau mengalami harmoni dari kasih Kristus. Kalau saudara tahu di dalam hatimu, saudara ada situasi yang saudara perlu bereskan dengan pengampunan. Saya mau doakan, saya tidak akan panggil di depan, saya tidak juga akan minta saudara berdiri. Tetapi kalau saudara tahu ada sesuatu yang perlu saudara bereskan tentang pengampunan, angkat tanganmu. Saya akan doakan. Silakan angkat tanganmu dan turunkan kembali. Ini di antara saudara dan Tuhan. Ya, saya lihat. Ya, silakan turunkan tanganmu. Ya. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sudah mendengar firman-Mu hari ini. Mereka tidak mau hidup terus di dalam keadaan terancam bahaya, hukuman kekal di neraka. Tetapi mereka mau belajar menjadi murid Kristus sejati. Hidup di dalam persatuan dan harmoni di dalam kasih Kristus. Tuhan nyatakan kuasa pengampunan di dalam anak-anak-Mu. Supaya mereka merdeka, supaya mereka bersih. Supaya dari KTC, kuasa pengampunan akan mengalir dari Jakarta sampai ke Sabang, sampai ke Merauke. Dan kami boleh melihat Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah pengampunan Tuhan. Salurkanlah pengampunan. Supaya kuasa salib nyata di dalam kehidupan dan hubunganmu. Baik di dalam rumah tanggamu, di dalam wilayah tinggal saudara, di dalam kotamu, di dalam bangsamu. Supaya kita boleh melihat betul-betul terwujud satu kegerakan rohani yang besar. Jangan sampai kami menjadi halangan untuk kegerakan rohani itu Tuhan. Tapi justru menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membawa berkat ini kepada setiap jiwa di seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua orang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara-saudara. Silakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Mari kita semua kasih-Mu kita menyanyi kepada Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti
matamu, bacakan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kita mengangkat tangan-tangan kita. Tuhan, ini adalah doa kami. Kami mau menjadi seperti-Mu, Yesus. Supaya mata kami, hati kami, sama seperti Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi gerakan yang membawa pengampunan. Kuasa dahsyat ini yang membawa mujizat-mujizat, membawa pemulihan di dalam hubungan keluarga, hubungan gereja, hubungan tubuh Kristus, hubungan bangsa. Oh, oh, biar Roh Kudus menjamah hati kami semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Terimalah berkat yang Engkau berikan, berkat pengampunan, berkat pemulihan hubungan, berkat keluarga yang diberkati. Pada waktu Engkau masuk, waktu Engkau keluar, diberkatilah Engkau. Dan jadilah murid Kristus sejati yang hidup di dalam harmoni, persatuan, dan kasih Kristus. Supaya kemanapun Engkau pergi, orang akan melihat Yesus di dalam-Mu. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin dan amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati minggu ini dan jadilah saksi Kristus yang sejati. Sampai jumpa kembali.